Ini adalah hari keempat saya dan tim Insight berada di Jawa Timur. Dan sekarang kami sedang menuju ke Desa Jambangan, Kecamatan Gampit di Malang, Jawa Timur, mengikuti rombongan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang memang sudah kami hubungi 1 pekan sebelumnya untuk meminta konfirmasi soal penanganan kasus Pasung. Dan entah kebetulan atau tidak, hari ini juga akan ada rencana pelepasan Pasung di sana. Selama hampir sepekan di Jawa Timur, Insight juga mendatangi beberapa wilayah lain yang menjadi kantong kasus Pasung, termasuk Kabupaten Malang. Menurut data IPasung Jawa Timur tahun 2017, di wilayah ini masih ada 20-an kasus Pasung. Sianto adalah salah satu korbannya. Pria 47 tahun ini sudah mengalami 3 kali pemasungan selama hidupnya. Hingga akhirnya dilepas pasung pada 3 Maret lalu. Ini baru pertama kali saya melihat langsung mereka yang dalam keadaan dipasung. Ya, rasanya sih campur aduk ya. Ya, Pak Sianto, korban pasung di Desa Jambangan ini sekarang sedang ditemui oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan sebelum dibebaskan ini memang akan dicek dulu kondisi kesehatannya sampai nanti siap untuk dilepaskan. Pak Sianto sekarang baru dilepaskan dari pasungnya. Kalau dari informasi yang kami dapatkan, ini bukan yang pertama kalinya Pak Sianto ini dipasung. Ini adalah yang ketiga kalinya. Ada beberapa penyebab mengapa Pak Sianto ini dipasung. Antara lain karena beberapa kali sering mengamuk, kemudian juga sering merusak barang-barang yang ada di lingkungan sekitar kediaman, dan bahkan beberapa juga menyatakan bahwa mereka takut dengan keberadaan atau lebih tepatnya khawatir ya dengan keberadaan Pak Sianto. Bersamaan dengan kunjungan Gubernur Jawa Timur, hari itu juga Sianto dibebaskan dan dievakuasi ke Rumah Sakit Jiwa Lawang. Untuk mengetahui sejauh mana realisasi Zero Pasung, Insight menemui Gubernur Jawa Timur saat berada di Malang. Sebab saat ini Jawa Timur menduduki posisi teratas untuk kasus pasung di Indonesia. Menjadi sebuah ironi, lantaran sang gubernur sendiri adalah juga mantan Menteri Sosial yang pernah menargetkan Indonesia bebas pasung di tahun 2019. Masih tinggi karena keluarga rupanya yang menjadi handicap untuk bisa memberikan izin. Okay. Nah, dari dinas sosial kan kalau dibawa ke rumah sakit jiwa berarti ke dinas kesehatan. Tapi dinas kesehatan sendiri lewat puskesmas itu juga mereport. Jadi sebenarnya sudah saling terkompilasi. Cuma tadi misalnya ini kan sampai 3 kali dipasung, itu kan berarti betul-betul peran keluarga menjadi penting. Okay. Kalau misalnya ada obat yang terhenti, nah ini kembali keluarga karena tidak mungkin semua kemudian termonitor sehari misalnya 3 kali minum, ternyata 3 hari dia nggak minum, kayak gitu loh. Apakah ada target lagi begitu selanjutnya bahwa akhirnya Jawa Timur nih bebas pasung? Kita angka menghitung 0 bisa kalau tidak? hanya berbasis rumah sakit jiwa susah. Kita punya TT ya, tempat tidur misalnya di rumah sakit jiwa Malang itu sampai 700. Harusnya kalau semua diizinkan, semua masuk, maka ini bisa selesai. Jadi kalau saya menghitungnya sederhana, sekarang 334 yang dipasung. Tempat tidur di rumah sakit jiwa Malang 700. Kalau semua diizinkan keluarga, hari ini semuanya bisa selesai. Okay. Tapi kan ini keluarganya orang. Bagaimana kita kemudian ngambil keluarganya orang kan tidak bisa. Jadi faktor keluarga yang terbesar ya? Tidak mungkin kita melakukan evakuasi tanpa izin keluarga. Kalau keluarganya mengizinkan. Siapa yang kemudian bisa membantu mengedukasi keluarga? Ayo ini dirawat. Yang memprihatinkan, data kasus pasung di Indonesia juga masih simpang siur. Data di pusat berbeda dengan di daerah. Lain data di provinsi, lain pula di kabupaten.
Dengan kondisi seperti ini, membuat publik bertanya-tanya, bagaimana bisa mewujudkan bebas pasung kalau datanya saja tidak akurat. Simpang siur data ini juga didapati di Kabupaten Trenggalek yang disebut masih ada 31 kasus pasung. Data itu kemudian dibantah oleh Dinas Kesehatan Kabupaten setempat, sebab saat ini hanya tersisa 4 kasus pasung. Jadi angka pasung untuk sekarang sudah tinggal 4 ya yang dipasung. Kok tidak langsung dibebaskan semuanya, misalnya 138 misalnya dipasung, kemudian langsung dibebaskan. Hambatannya dari keluarga dan masyarakat dan memberikan penjelasan kepada keluarga. Diyakinkan bahwa penderita ini masih bisa diobati. Bapaknya sudah tidak ada, ngomong anak saya belum sembuh-sembuh, Bu. Adiknya masih kecil, itu membutuhkan biaya apa saja.